Hai guys, jadi aku mau sharing tentang pengalaman aku kuliah di Taiwan. Jadi sebelumnya itu aku tuh SMK di Taiwan selama 3 tahun. Dan sekarang tuh aku lanjutannya kuliahnya selama 4 tahun. Dan aku sekarang udah tahun ke 3 kuliah di sini. Jadi aku tuh sistem kuliahnya itu tuh sama juga kayak SMK, kerja juga. Cuman kalau yang kuliah ini tuh kuliah hanya Senin dan Selasa, Rabu sampai Minggu itu tuh full kerja. Jadi beda banget pas yang dulu SMK. Kalau SMK kan masih kayak 3 bulan sekolah, 3 bulan sekolah, habis itu 3 bulan kerja. Tapi kalau kuliah itu kuliahnya itu dalam 1 minggu 2 kali kuliah dan 5 hari kerja, dan itu udah ditentuin dari sekolahku, dari tempat kuliahku guys. Jadi kayak kita tuh nggak bisa kayak pilih sendiri, karena itu udah programnya dari SMK kita, dari kuliahannya, karena kan program kerjasama dari SMK kan. Jadi setiap hari Senin Selasa kuliah, Rabu sama Minggu kerja. Dan Rabu sama Minggu itu benar-benar kita tuh full time, bukan part time ya guys. Karena kita tuh hitungannya tuh bukan yang kayak anak-anak biasa yang cuma bisa part time doang. Kita hitungannya tuh kerjanya full time, dan gajinya juga itu dihitungnya per bulan bukan per jam. Kalau bisa dibilang sih gaji gaji part time tuh lebih tinggi dibandingkan gaji full time. Karena sekarang kayaknya kalau nggak salah, kalau part time itu gajinya tuh 200 NTD, itu 100.000 per jam. Tapi kalau di Taiwan itu tuh kalau misalnya 1 bulan kerja yang full time itu tuh gajinya tuh bisa dalam 1 bulan tuh 15 juta sampai 20 juta. Itu tuh kalau yang buat kuliah sih segitu gajinya ya. Sebenarnya itu bukan buat kuliah atau buat SMK sih, tapi tergantung dari tempat kerja masing-masing gajinya seberapa. Dan kuliah aku ini tuh bisa dibilang aku kuliahnya kuliah santai, kayak nggak setiap hari Senin Selasa tuh kayak bener-bener dikasih ulangan. Enggak sih, lebih seringnya tuh dikasih tugas aja. Tugasnya itu ya kita kerjanya di kelas, gak disuruh bawa pulang. Misalnya nggak jadiin PR gitu guys. Dan kalau bisa dibilang juga ujian pun juga ya yang tidak susah, karena ya mereka juga tahu, guru kita tahu kalau kita tuh jarang banget gak ada waktu buat belajar, karena setiap hari itu kita dari pagi sampai malam itu tuh kerja dan gak ada waktu buat belajar. Kayak contohnya aku tuh kerja dari jam 11.30, jadi 11.30 pulang jam 10. Nah sampai rumah ya sekitar jam 11-an, jam setengah 12-an, ya nggak ada waktu buat belajar. Ya kalau bisa dibilang kalau di kelas tuh kadang-kadang aku tuh merhatiin guru, kadang-kadang aku juga tidur-tiduran, tidak patut dicontoh ya guys. Karena sebenarnya bisa dibilang aku capek banget gitu setiap hari, kayak kerja terus gak ada waktu buat istirahat. Oh iya, waktu istirahat aku tuh hanya pas lagi kuliah Senin Selasa gitu loh. Rabu sama Minggunya bener full kerja gitu, gak ada istirahat sama sekali. Kayak aduh, sumpah pengen banget balik masa SMK. Karena pas masa SMK tuh kayak 3 bulan kerja, 3 bulan sekolah. Pas 3 bulan sekolah tuh kayak habis pulang sekolah masih ada waktu buat santai-santai, tapi pas kuliah kayak udah gak ada waktu buat santai-santai lagi. Ya buat santai-santainya itu ya paling pas kuliah sih, kayak habis kuliah, atau enggak kalau misalnya bisa izin kuliah, misalnya izin sakit atau izin yang lainnya. Tapi jangan dicontoh ya guys, saya agak-agak nakal sedikit, tidak kuliah tapi nilaiku masih bagus kok, tenang tenang. Oh iya, kalau nilai-nilai begitu tuh sebenarnya tempat kuliah aku tuh kalian datang kayak datang aja kelas gitu. Kalau kalian datang kelas sih dapat nilai. Terus kalau misalnya kalian izin sakit atau izin apa gitu nggak apa-apa, tapi jangan sampai banyak banget gitu loh. Kayak normal-normal aja gitu loh. Dan bisa dibilang kuliahku tuh kuliah yang gampang sih, kayak bukan yang kayak yang dikasih susah-susah banget kan. Kalau kuliah universitas lain tuh yang kayak bener-bener kalau aku liatin ya kayak susah banget belajarnya. Kalau tempatku tuh kayak gampang, karena ya mereka tahu kita tuh gak ada waktu buat belajar guys. Terus ya kalau pas dunia kuliah ini tuh sama SMK tuh benar-benar berbeda banget sih menurut aku. Dunia kuliahan ini, kerja ini, aku merasa kayak aku tuh udah dilatih buat latih mental aku buat nanti ke depannya kayak apa. Dan
aku bersyukur sih kayak aku bisa SMK dan kuliah di Taiwan karena aku bisa belajar pengalaman banyak banget. Dan kalian, kalau kalian dari yang SMK di Taiwan dan pengen lanjutin lagi kuliah, menurut aku kalian lanjut aja, jangan kayak balik Indo atau gimana, karena sayang banget. Sayangnya apa, kalian di situ bisa cari cuan sendiri, cari duit sendiri. Dan ya di Indo kan sekarang cari kerja susah kan, di Taiwan tuh kayak cari pekerjaan tuh gampang banget. Tapi memang sih kayak tekanannya itu emang bisa dibilang tekanan buat di Taiwan itu sangat tinggi. Dan kayak tekanannya tuh kayak mentalnya lah guys, kayak aku merasa kayak capek setiap hari tuh, kayak kerja 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 terus. Tapi percayalah guys, itu kalian cari duit di Taiwan tuh sangat-sangat worth it, dan kalian bisa pakai duit kalian tuh buat bayar uang sekolah sendiri. Oh iya, aku tuh selama di Taiwan ini, aku terakhir kali minta duit sama mama aku tuh pas aku SMK kelas 1. Sisanya aku udah gak pernah minta duit lagi. Tapi orang tua aku juga kirimin aku duit. Jadi tapi aku sendiri tuh nyimpen duitnya, dan duit gaji aku tuh aku pakai buat bayar uang sekolah. Abis itu aku mau beli bisa keperluan-keperluan aku sehari-hari, atau enggak kayak aku pengen beli HP, beli tas, beli kamera. Ya ini sekarang aku lagi rekam ini nih, aku beli dari hasil gaji aku guys, aku beli kamera. Abis itu pokoknya banyak deh, aku merasa tuh kayak dunia sekarang ini yang aku kerja terus, kayak ya aku mau beli barang apa tinggal aku beli gitu loh, tanpa harus bikin orang tua tuh terbebani gitu. Menurut aku sih kalian kuliah aja di Taiwan gitu guys, lanjutin kuliah kalian aja gitu, nggak usah kayak abis SMK balik Indo. Menurut aku tuh sayang banget sih, kalian tuh bisa nabung duit kalian buat masa depan, dan kalian tuh bisa cari pekerjaan yang di Taiwan yang bisa membuat kalian tuh kayak ada pengalaman gitu. Jadi pas balik Indo kalian udah tahu nih, mau misalnya mau bikin usaha apa, mau buka toko apa. Menurut aku tuh kayak bener-bener Taiwan tuh bagus banget ya. Bisa dibilang juga di Taiwan ya gimana ya, jauh dari keluarga juga capek banget. Aku juga ngerasa kayak gitu, setiap hari kayak pengen balik Indo. Tapi aku merasa kayak aku udah lanjut datang ke Taiwan, dan aku juga harus selesain waktu aku di Taiwan. Kayak aku kayak gunain waktu aku sebagus mungkin. Kayak ini tuh benar-benar orang lain tuh nggak bisa datang ke Taiwan, tapi kayak aku bersyukur kayak aku bisa datang ke Taiwan. Kayak kan kalau orang di Indonesia mungkin orang tuanya nggak izinin, atau memang dianya kayak nggak pengen, atau pokoknya faktor-faktor lain lah. Dan aku bersyukur sih aku bisa ke Taiwan. Dan ya, kalau kalian pengen tahu lagi info-info kuliah di Taiwan yang sambil kerja itu, atau SMK juga, kalian bisa DM aku di Instagram. Dan juga kalian bisa komen juga ya guys, jangan ragu buat bertanya. Dan ya thank you guys, ini tuh sekian dari sharing-sharing aku, semoga bermanfaat. Oke ya guys, bye bye.